Karena rizki itu bukan hanya sesuatu benda, tetapi ternyata rizki adalah al-ilmu. Yang pertama, rizki adalah ilmu. Yang kedua adalah waladun sholihun, anak yang soleh. Yang ketiga, wa azwajuhu sholihatun, yaitu pasangan yang solehah, anak yang soleh, ilmu yang kita terima. Ini semuanya rizki dari Allah. Wasihatul afiyah, dan kita mendapatkan sehat afiyah. Bapak Ibu, rizki itu ternyata sering kita lalaikan karena kita terlalu fokus dengan milik orang lain. Itulah musibah yang kedua yang paling besar. Dan yang terakhir, musibah yang paling besar dalam hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, dalam hadis Rasulullah menyampaikan, yang ketiga adalah apa? Kita selalu mendekati akhirat setiap waktu. Jadi kita sedang menuju akhirat setiap waktu. Kenapa? Karena semakin tua semakin dekat akhiratnya. Maka yang disebut akhirat adalah hari yang terakhir dia hidup dalam dunia. Makanya suka ada yang menyatakan begini, hari akhirnya atau kapan dia meninggal, Senin, itulah hari akhirnya. Kapan dia meninggal, Rabu, itulah akhir-akhirnya. Makanya Rasul memberikan sebuah barometer. Inna a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum ma yajuju dalika. Umur umatku itu tidak akan melebihi nabinya, dan rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuju dalika, dan tidak ada yang melewati, kalaupun ada yang lewat 70 tahun, itu adalah orang-orang spesial. Kenapa? Setiap hari kita sedang mengejar akhirat. Saya ada jamaah usianya 94 tahun. Kalau ada yang meninggal lewat di rumahnya, dia nangis. Nangis bukan untuk apa-apa, Pak. Dia nangis suka bilang, Ustadz, ma kabita hayang numpak pasaran. Coba, Pak. Jadi kalau ada naik keranda, si ibu itu nangis. Kabita hayang numpak pasaran. Jadi semakin tua dia sudah tidak berpikir apa-apa, Pak. Orang kalau sudah mendekati akhirat, yang dipikirkannya adalah apa? Pasaran wae yang numpak. Ayeuna Bapak Ibu saya ada sieun. Nah, da urang keur jarak jage nih. Kita masih muda. Kalau sudah tua renta seperti tadi, dia berpikir, siapa teman saya, katanya. Sudah tidak ada teman. Anak-anaknya sudah meninggal lebih dulu. Dia tua sekali, dan setiap ada orang yang meninggal, dia nangis. Eta mah cenah budak emak. Naot deui diumumkeun, eta mah cenah incu emak. Semua sudah melewati dirinya. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, musibah yang sangat hebat, kita setiap hari mendekati yaumul qiyamah. Kita selalu setiap hari menuju akhirat. Untuk itu manfaatkan hidup kita. Jangan banyak pikiran, kita fokus aja ibadahlah pada Allah ya. Kita fokus saja mencari ridho Allah. Kenapa? Karena lelah kalau terus membandingkan urusan dunia kita. Toh kita pun sama, orang yang meninggal sudah sudah dicatat oleh Allah. Bapak kebayang gak Ibu kalau seandainya se-Indonesia sehat sadayana? Kabayang teu? Nya saha anu ngaharulang? Rumah sakit ngahulang, perawat ngahulang, medis ngahulang. Makanya ku Allah mah digilir we. Ada yang sakit ini waktunya, ada yang sembuh waktunya. Nah meuni sarieun teuing atuh ieu teh. Ya, da digilir pate damang mah ya waktuna bojona isuk salakina, ini waktunya anaknya yang nanti kakeknya. Begitu. Kebayang kalau sadunya sadayana sehat? Ya, kebayang kalau satu Indonesia saja kemudian sakit semuanya? Enggak. Ku Allah digilir, Pak. Jangankan penyakit, setan saja sengaja diturunkan oleh Allah ke dunia. Untuk apa? Agar membuat hidup kita tidak monoton. Aya setan teh dengar teu monoton. Coba muntaya setan ngaharulang di masjid kabeh. Kabayang teh Bapak, Ustad ge moal payu beureunya. Tapi ku Allah teh ciptakeun setan ngarah naon? Tah hidup semakin menarik gitu kan. Menarik kan ada setan, Pak. Aya nu ka dieu, anu ka dieu, Pak beulit hirup teh jadi we teu monoton. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Jangankan gerhana, Pak. Setan saja oleh Allah diciptakan untuk membuat kita menarik. Bukankah Bapak Ibu hadir ke tempat ini melawan gerakan-gerakan setan? Dan itu sangat menarik. Begitu kita sudah berada di tempat ini, lalu kita sholat, lalu kita berdoa, kata Rasulullah, Ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Orang yang sholat gerhana, lalu kemudian diakhiri dengan mendengarkan khutbah, diampuni dosa-dosanya dia yang telah lalu. Siapa yang tidak ingin ini? Terakhir, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah aku nanti
manusia ketika masuk liang lahat dan di dalam kubur mereka berdialog dengan Allah. Seandainya kau berikan waktu aku sebentar, maka aku akan bersedekah. Jadi Bapak Ibu, hari ini, malam yang terbaik untuk kita sedekah. Karena kita tidak tahu apakah harta yang kita miliki hari ini itu akan menjadi rezeki kita untuk hari esok. Sedekah yang kita keluarkan pada malam ini adalah sedekah sebagai penutup dari husnul khotimah.